Hai teman-teman, kamu hebat sudah mencapai planet kedua. Sekarang bersiaplah untuk menjelajahi planet ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai hal yang menyenangkan juga menarik. Cara ini bisa digunakan oleh detektif juga badan forensik. Ini adalah tentang mencari pembunuh melalui bercak darah di lantai, atau mungkin mencari pelaku yang menumpahkan minuman ibu. Kita akan membahas tentang cara mencari tinggi munculnya percikan sehingga akan mempermudah pencarian pelaku. Sebelumnya, kita akan menunjukkan bagaimana ilustrasi dari penerapan ini. Di saat penembakan terjadi, percikan darah korban akan keluar ke belakang tubuh korban dan terjatuh ke lantai. Saat percikan darah terjatuh, kita bisa menemukan sebuah segitiga siku-siku sehingga terbentuk sebuah sudut theta. Kita harus mencari besar sudut theta dengan menggunakan aturan sin, yaitu sisi depan dibagi hipotenusa. Tetesan darah yang jatuh akan berubah bentuk, sehingga sisi depan dari sin theta menjadi lebar dari darah tersebut dan hipotenusanya adalah panjang dari darah. Sehingga terbentuklah rumusnya dan kita bisa mencari besar sudut theta yang terbentuk. Selanjutnya ialah mencari daerah asal. Tarik garis dari setiap tetesan darah di lantai searah dengan arah tetesan darah berasal. Agar tidak terlalu banyak, kita bisa ambil tetesan darah terjauh atau tetesan darah lainnya yang mewakili area sekitarnya. Lalu akan ditemukan titik potong dari semua garis tersebut yang disebut daerah asal atau letak pelaku menembakkan pistolnya. Tarik garis lurus dari tetesan darah terjauh ke daerah asal, maka kita akan mendapatkan jaraknya. Tahap terakhir yaitu mencari tinggi asal percikan menggunakan aturan tan. Hubungan antara sudut theta, jarak, dan tinggi percikan bisa dibentuk menjadi sebuah segitiga siku-siku. Rumus dari tan adalah sisi depan dibagi sisi samping atau sisi lainnya selain hipotenusa. Kita telah menemukan theta dan jarak, sehingga arah datang tembak bahkan tinggi dari pelaku akan ditemukan. Jadi, untuk mencari estimasi dari tinggi suatu percikan berasal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari sudut asal menggunakan aturan sinus. Setelah itu, cari daerah asal dengan menarik garis dan mencari perpotongannya. Terakhir, mencari tinggi asal percikan menggunakan aturan tan. Sekarang, mari kita gunakan langkah-langkah yang telah kita pelajari. Ditemukan korban dengan percikan darah di sekitarnya. Kita akan memilih tetesan darah dan mengukur panjang dan lebarnya. Dari sini, kita bisa menemukan theta atau sudut asal percikan darah menggunakan rumus sinus. Theta sama dengan sin pangkat negatif 1 atau dibaca inverse dari sin lebar per panjang. Lebar sudah kita temukan 3 dan panjangnya adalah 8, sehingga dengan menggunakan bantuan kalkulator ditemukan tetanya adalah 22,02 derajat. Selanjutnya, dari percikan darah yang menyebar, tarik garis dari setiap tetesan darah searah dengan arah tetesan darah berasal atau mengikuti arah kelonjongan darah. Maka akan ditemukan titik potongnya yang merupakan daerah asal. Tarik garis lurus dari tetesan darah terjauh ke daerah asal, maka kita mendapatkan jaraknya pelaku menembakkan pistolnya. Misalkan jarak yang ditemukan adalah 2,5 meter. Sudut theta dan jarak sudah didapatkan, sehingga kita hanya perlu mencari tinggi percikan. Buat segitiga yang bersiku-siku di sisi pelaku. Cara mencari tinggi percikan adalah tan theta dikalikan jarak. Theta sudah ditemukan 22,02 derajat dan jaraknya 2,5. Sehingga tan 22,02 derajat kali 2,5, tan 22,02 derajat adalah 0,404 kali dengan 2,5. Jadi, ditemukan bahwa percikan darah berasal dari ketinggian 1,01 meter. Sehingga bisa didapatkan data bahwa pelaku menodongkan pistol dari tinggi 1,01 meter. Ini bisa berarti pelaku mempunyai tinggi badan sekitar 1,01 meter ditambah sekitar 10-20 cm panjang pistol ke ujung kepalanya. Atau pelaku melakukan aksinya dengan menurunkan badannya. Menurutmu, manakah yang lebih memungkinkan? Dengan ditemukannya estimasi tinggi pelaku, kriteria pencarian tersangka pun akan menjadi semakin sempit.
Materi yang telah kita bahas adalah hitungan kasar atau estimasi dari tinggi suatu percikan berasal. Untuk perhitungan percikan darah yang lebih akurat, maka harus menggunakan ilmu fisika. Semoga kamu belajar sesuatu yang baru hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.